Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Begini, untuk PLT dalam konteks itu harus dimulai dari PLT yang dilakukan untuk Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Manado. Nah, PLT yang dilakukan oleh DPD 2 Partai Golkar Kota Manado ini bagi kami sebetulnya itu melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga. Karena persoalannya PLT itu dilakukan dalam kondisi ketika ketua definitif ini melakukan berbagai hal termasuk kesalahan-kesalahan. Sementara pemahaman PLT yang dilakukan ini adalah dalam konteks pelaksanaan musda Partai Golkar, di mana Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Manado dalam hal ini Denny Sondang, sebetulnya SK itu berlaku sampai tahun 2021. Jadi bukan berakhir pada 2020 Agustus. Nah, itu persoalannya. Tapi bagi kami mungkin ini bisa diselesaikan. Nah, dan itu bukan ranah kami dalam persoalan ini. Yang menjadi masalah ketika dikembangkan bahwa saya kapasitas hari ini sebagai ketua kecamatan itu berdasarkan informasi yang beredar akan dilakukan PLT oleh PLT Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Manado. Nah, sekarang mau dijelaskan dulu bahwa dalam kesempatan ini saya juga menegaskan bahwa saya secara pribadi maupun sebagai Ketua Partai Golkar Kecamatan Tuminting, saya tetap pada konsisten untuk mendukung Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara untuk maju dalam Pilgub yang akan datang ini, dan kami tetap mendukung. Bahkan dalam tugas-tugas dan kebijakan kami tetap mendukung. Persoalan di sini menyangkut pelaksanaan musyawarah daerah Partai Golkar Kota Manado. Ini akar permasalahannya, dan harus dapat dipahami bahwa pelaksanaan musda Partai Golkar Kota Manado itu tidak dapat dipisahkan dari ketua kecamatan, dari para ketua kecamatan yang menjadi hak suara dalam pemilihan ini. Nah, perlu juga disampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu saya menerima undangan untuk mengikuti rapat pleno diperluas dalam rangka musda Partai Golkar ini. Artinya kalau saya menerima undangan berarti dengan sendirinya saya diakui sebagai ketua kecamatan Partai Golkar Kecamatan Tuminting dengan diundangnya saya dalam pleno diperluas ini. Kenapa pleno diperluas ini sangat penting dalam pelaksanaan musda Partai Golkar? Karena rangkaiannya harus dimulai dari sini. Harus dimulai dari rapat pleno ini. Yang dikembangkan oleh PLT ini adalah rapat pleno diperluas. Nah, artinya pelaksanaan musyawarah daerah ini dimulai dari sini sesuai dengan Juklat. Jadi segala keputusan menyangkut pelaksanaan musyawarah daerah Partai Golkar harus dimulai dari sini dengan penentuan tanggal, kemudian panitia pelaksana ditentukan dari sini. Sekarang kalau terjadi proses bahwa kami akan di PLT-kan dalam konteks ini, berarti harus kembali bahwa apa yang diputuskan dari sini dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki legitimasi. Artinya keputusan yang dilakukan selanjutnya itu tidak memiliki legitimitas. Selain itu, sesuai dengan Juklat, itu tertulis untuk menentukan peserta, menentukan jumlah peserta, undangan dan sebagainya itu ditentukan oleh Dewan Pimpinan Partai Golkar Kota Manado. Itu tertuang dalam Juklat pelaksanaan. Artinya tingkat itu yang menentukan jumlah. Berarti kalau menentukan jumlah itu sudah tentu menentukan person. Artinya kalau dia berjumlah ketua kecamatan 11 orang, personnya 1. Dan itu harus diputuskan di dalam Partai Golkar Kota Manado ini. Ini harus dipahami. Nah, kalau dalam rapat itu harus dipahami juga bahwa struktur organisasi dari Partai Golkar itu adalah struktur kolektif. Artinya putusan-putusan dilakukan harus dalam konteks kebersamaan, tidak oleh ketua. Nah, kalau pada posisi ini semua keputusan dilakukan ketua, berarti sudah terjadi
kondisi yang berlawanan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu persoalannya. Yang PLT ketua ini, apakah Anda berani menjawab siapa ketua PLT saat sekarang ini? Untuk sekarang ini saya belum dapat menerima info, tetapi ada indikasi bahwa itu akan diserahkan kepada pemimpin sebelumnya, yang dulunya. Yang kalau ya saya belum tahu pasti, tapi kondisinya ini. Nah ini artinya sudah terjadi sebuah kondisi yang berlawanan dengan anggaran dasar dan rumah tangga. Nah tentu secara pribadi saya akan melakukan langkah-langkah untuk melawan ini. Nah baik dalam konteks sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun jalur hukum. Tentu saya akan melihat ini, tentu ada teman-teman dari pengacara saya yang akan mendampingi saya untuk menentukan ini. Akan dilihat apakah ini ke arah pidana atau perdata karena mengalami kerugian-kerugian secara material. Dan harus dipahami ketika saya duduk sebagai ketua kecamatan, bukan tidak ada upaya-upaya pemenangan Partai Golkar. Itu sudah terbukti pada saat saya melakukan upaya-upaya bagaimana Partai Golkar dapat memperoleh 1 kursi pada saat Pilcaleg yang lalu. Itu yang harus dipahami. Ini menjadi petunjuk bahwa saya betul-betul ada dalam konteks ini. Terkait dengan PLT ini, apakah ada hubungan dengan Muscap? Apa Musda? Kalau saya melihat bahwa ini sangat berhubungan dengan musyawarah daerah ini. Karena dalam rapat pleno diperluas terlihat jelas Ketua PLT seolah-olah mengarahkan bahwa dalam konteks ini dia melakukan tugas yang diberikan kepadanya, dia mengarahkan, sudah mengarah pada person-person tertentu. Artinya bukan berarti pada kondisi ini saya melihat ini kesalahan dari Ketua DPD Partai Golkar Provinsi, tidak. Saya melihat ada sosok lain yang ada pada posisi ini, bukan Ibu Teti Paruntu, karena saya tetap meyakini bahwa Ibu Teti Paruntu ini adalah orang baik. Itu pemahaman saya. Jadi saya melihat bahwa ada kondisi lain, katakanlah ini Mr. X yang mengelola kondisi ini. Dan secara pribadi maupun kader Partai Golkar, saya sangat menyayangkan ini boleh terjadi. Karena ini akan berdampak pada kondisi selanjutnya, yaitu upaya-upaya pemenangan Partai Golkar dalam langkah pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun wali kota Kota Manado. Ini sangat disayangkan. Maaf Pak, ini apakah pergantian ketua kecamatan ini, apakah ketua PLT ini sudah akan memperkuatkan salah satu calon Pak, sehingga Bapak yang di wilayah Tuminting diganti, apakah diganti dengan orang-orang mereka Pak? Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Kalau saya mungkin seperti ini, berdasar dari penyampaian PLT Partai Golkar Kota Manado dalam rapat ini sudah pada kondisi ini paman saya. Berarti ada upaya untuk menggiring ada calon tertentu yang mungkin saya tidak tahu calonnya siapa. Tapi ini sudah mengarah kepada sini, dan ini bagi saya adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Kita berharap lahirnya sebuah pemimpin yang dilahirkan sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Ini persoalannya. Menurut Bapak, apakah PLT ini menyalahi aturan Pak? Kalau saya melihat berdasar pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun juklak dalam rangka musyawarah daerah, saya berkesimpulan ini sudah melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahkan juklak pelaksanaan musyawarah daerah. Kira-kira menurut Bapak kejadian ini, apakah Ketua DPW Teti Paruntu mengetahui kejadian ini Pak? Dalam konteks ini, seperti saya katakan tadi, Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara mungkin belum mengetahui hal ini. Makanya saya katakan tadi ada Mr. X yang ada pada posisi ini. Untuk pergantian ketua-ketua kecamatan itu bukankah lewat dari Muscap Pak? Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Jadi begini, untuk sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga serta juklak, pergantian ketua kecamatan atau pengurus kecamatan itu harus dalam konteks musyawarah kecamatan. Nah, kita pahami bahwa sekarang ini posisi saya sebagai ketua kecamatan Tuminting adalah hasil musyawarah luar biasa kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2018. Itu jelas, dan itu dihadiri adalah dari unsur provinsi, DPD provinsi yaitu Tineke Sengke, Pak Yoyo, kemudian Pak Dani dari DPD 1. Itu hadir, ada foto-fotonya jelas, kalau diperlukan kami berikan. Dan perlu juga dipahami posisi kami
sebagai ketua kecamatan itu juga terdaftar di Silon, bahkan di Sipol, dan itu dalam rangka pilcaleg dan verifikasi faktual, itu ada jelas. Nah sekarang dalam rangka musyawarah daerah Partai Golkar, mestinya dasar berpijak dari sini, tidak perlu ada verifikasi lagi. Kalaupun ada verifikasi, ini perlu juga klarifikasi dengan pihak kami ataupun dengan DPD Partai Golkar hasil musyawarah daerah yang lalu. Itu perlu ada lakukan. Nah kalau langkah-langkah ini dilakukan, saya kira pelaksanaan musyawarah daerah saat ini itu tidak akan terjadi kegaduhan dan berdampak pada kepentingan Golkar ke depan dalam rangka pemilihan kepala daerah baik Manado maupun daerah-daerah lain serta provinsi. Yang kami berharap Ibu Teti Paruntu sebagai orang baik dapat menduduki jabatan ini. Saya kira itu. Menurut Bapak, apakah Pak Ruby menyalahi aturan atau tidak tahu aturan menurut Bapak? Kalau saya kira kalau soal tidak tahu aturan adalah hal yang mustahil, karena beliau selalu menekankan dalam rapat bahwa saya ini sarjana hukum. Artinya beliau mengerti tentang adanya aturan ini. Yang ia lakukan adalah upaya-upaya pengembangan dari apa yang tertulis ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ini persoalannya, karena di dalam SK yang disebutkan adalah bagaimana beliau dalam rangka pelaksanaan musyawarah daerah merencanakan dan seterusnya. Mestinya dalam konteks ini harus ada penjelasan terhadap pemahaman merencanakan dan seterusnya ini, karena ini berdampak pada kondisi pemahaman berganda, dan itu berdampak kalau dia ada keinginan apa itu akan dilakukan sesuai dengan keinginan itu. Nah kalau ini ada penjelasan tentang hal-hal ini di dalam lampiran surat keputusan ini, maka akan jelas. Karena seperti saya katakan bahwa struktur Partai Golkar itu kolektif. Hanya saat ini Saudara Ketua dalam hal ini PLT memiliki tugas untuk melaksanakan musyawarah daerah. Makanya dalam rapat pleno kemarin saya berpendapat, saya sampaikan itu, saya memiliki pendapat bahwa terjadi dua ketua, yaitu ketua hasil musyawarah daerah dan ketua sebagai pelaksana musyawarah daerah. Itu saya minta. Nah, pada saat saya menyampaikan ini, saya bertanya kepada ketua PLT bahwa apakah dengan hadirnya surat keputusan ini dengan sendirinya dapat membatalkan keputusan-keputusan selanjutnya, dan beliau menyatakan bahwa dapat membatalkan. Padahal untuk membatalkan ini harus melakukan klarifikasi, telaan dan sebagainya, dan langsung menyatakan membatalkan. Kenapa saya tanya ini? Karena sebelumnya itu ada keputusan Pak Denny Sondak sebagai Ketua DPD Partai Golkar hasil musyawarah daerah melaksanakan rapat pleno menentukan untuk pelaksanaan musyawarah Partai Golkar Kota Manado, siapkan untuk panitia pelaksana dan sebagainya, seperti yang mungkin sudah diketahui oleh beberapa orang maupun daripada media bahwa ini sudah berjalan, sudah mengirim surat dan sebagainya. Apakah Bapak selaku Ketua Kecamatan Tuminting, Bapak sudah menerima surat bahwa Bapak akan diganti? Sampai saat ini memang belum. Tetapi saya dapat pastikan kalau saya tidak menerima undangan bahwa sudah memiliki indikasi bahwa saya sudah diganti. Dalam hal ini sudah ada proses pergantian Ketua Kecamatan Tuminting. Bapak akan berlanjut di ranah hukum, Pak? Saya akan melakukan ini. Saya akan berupaya untuk selain melakukan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga terhadap permasalahan ini, saya juga akan melakukan hal ini tindak ke ranah hukum. Apakah ini berdampak pada pidana ataupun perdata karena terjadi kerugian material? Oke. Apa Pak juga tidak akan mencut sedikit bahwa Pak Ruby ini sarjana hukum, Pak? Saya kira saya tidak demikian. Karena bagi saya, gelar seseorang hanya menyampaikan bahwa orang ini telah melewati sebuah proses belajar mengajar. Bukan dia memberikan justifikasi bahwa dia memiliki segala-galanya. Tidak, Pak.